kalau kembali lagi refleksi lah begitu ya, kita sama-sama refleksi kembali bahwa apa sih esensinya kita hadir di kehidupan ini begitu kan. Ya kalau kita mengarahnya kepada apa yang Allah sampaikan, Allah firmankan begitu ya, kembali lagi bahwa, tidak diciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah begitu. Nah sehingga setelah itu, memahami tentang makna ibadah begitu. Ya, kalau secara saya pribadi gitu memaknai ibadah adalah ada ibadah yang sifatnya itu ritual begitu, ada ibadah yang sifatnya, ketika satu amalan, satu pekerjaan diniatkan karena Allah, satu kebaikan begitu, insya Allah itu bisa bernilai ibadah begitu. Nah jadi nah hanya saja ada ibadah yang memang, dikhususkan begitu ya, karena ini sesuatu yang langsung, dinilai begitu dan wajib begitu, yang utama dinilai pertama kali adalah ibadah sholat begitu. Kalau kita seolah kembali seperti halnya kita dalam satu pekerjaan begitu, dalam organisasi, kita di pekerjaan begitu, pasti ada tupoksi ya, di mana posisi kita begitu. Ketika kita posisinya sebagai manajer, ketika kita posisi sebagai staf, misalnya dalam divisi apa, begitu, itu pasti ada tugas pokoknya, begitu. Nah, dalam hal ini manusia memiliki tugas pokoknya adalah beribadah dan ibadah yang, dinilai yang utama, yang pertama dinilai adalah kelak adalah sholat, begitu. Nah, sholat ini saya berharap, saya pribadi ya, terus meningkatkan kualitas dan kuantitas dari ibadah sholat ini, karena ini sesuatu yang, akan dinilai begitu dan yang pertama dinilai adalah sholat. Sehingga saya merefleksi kembali begitu bagaimana apakah dampak sholat dalam kehidupan saya begitu. Kemudian ketika saya menelusuri kembali makna sholat, kemudian mencari juga materi-materi tentang, sholat begitu, saya pelajari juga. Akhirnya saya mencoba untuk karena saya memang lebih cenderung tertarik di dunia pikiran, di dunia brain activation, kemudian di dunia pikiran begitu. Ya bisa disebut sebagai, area-area neuroscience begitu ya, di mana memang latar belakang pendidikan saya juga ya, menyentuh pengetahuan ini juga, ilmu ini tentang anatomi fisiologi juga, karena saya background-nya di kesehatan begitu. Kemudian berkecimpung di dunia pengembangan diri yang memang, menelusuri lebih dalam bagaimana pikiran bekerja, bagaimana otak bekerja, begitu. Nah, saya mencoba untuk mempelajari apa yang sudah ada begitu, apa yang sudah ada di YouTube, ya di buku-buku, di Quran begitu ya. Saya coba lihat-lihat lagi bagaimana, ustadz-ustadz menerangkan tentang bab sholat ini, kemudian khusyuk begitu. Nah, memang yang belum banyak diulik adalah dari sisi neuroscience-nya begitu. Dari sisi memahami apa yang terjadi di dalam diri kita, sampai ke tataran saraf kita, apa yang bekerja di dalam saraf kita, otak, khususnya di dalam otak ya, saraf yang ada di otak, ketika kita sedang sholat, begitu. Dan apa dampaknya ketika kita memahami cara kerja tersebut, begitu. Karena ya beberapa pendekatan-pendekatan sholat khusyuk, ada beberapa pelatihan sholat khusyuk, begitu seperti itu, yang saya ketahui mereka mengarahkan kepada bagaimana memahami maknanya, kemudian bagaimana kita bisa larut begitu dengan ada bahkan yang seolah kayak guide imagery gitu kalau di dalam hipnoterapi gitu. Kayak imajinasi terbimbing begitu, membayangkan berada di depan Ka'bah misalnya begitu. Nah, itu sesuatu yang
lebih ke arah ke sana begitu. Tapi saya pribadi lebih tertarik bagaimana memahami sebetulnya fenomena di dalam diri kita ini apa sebetulnya begitu, yang membuat kok khusyuk seolah-olah sesuatu yang tidak mudah untuk dihadirkan, gitu. Sedangkan khusyuk sendiri ini yang kalau kita merujuk kepada ayat ini, di ayat 45 surah Al-Baqarah, itu justru seharusnya dia meringankan sholat yang kita sedang tegakkan begitu. Jadi ketika kita memaknai ini bahwa khusyuk ini akan memperingan karena tadi di sini sholat itu sungguh-sungguh benar berat begitu, kecuali bagi orang yang khusyuk begitu. Tapi persoalannya khusyuknya sendiri banyak yang masih merasa kesulitan untuk menghadirkan khusyuk itu sendiri begitu. Nah, saya lebih tertarik untuk lebih fokus pada ayat ini karena ya berhubungan dengan kehidupan sehari-hari juga ya, bahwa tidak dipungkiri kita banyak hal yang kita ngerasa sampai posisi di mana saya harus minta tolong ke siapa lagi kan gitu kan, seolah seperti itu. Ya akhirnya ya minta tolong kepada Allah yang menciptakan kita. Tapi di sisi lain ketika Allah sudah sampaikan bahwa sabar dan sholat ini bisa menjadi media untuk mendapatkan pertolongan, tapi Allah sendiri memfirmankan, menyampaikan bahwa di sisi lain sholat ini berat begitu, kecuali orang yang khusyuk begitu. Nah, ketika kita memaknai tadi sholat begitu, kenapa sih sholat begitu? Kenapa kok sholat? Saya mencoba merenung kayak begitu. Terlepas dari saya mencoba untuk memahami apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz begitu, kajian-kajian tentang sholat khusyuk begitu. Saya coba merenungi juga tentang bagaimana saya mencoba melihat dari sisi yang lain, sudut pandang yang lain begitu. Bukan hanya dari apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang saya dengar begitu tentang bagaimana sholat ini begitu. Nah, saya kemudian mencoba untuk memahami dari sisi makna begitu. Oh, sholat itu terhubung begitu, terkonek, menghubungkan, berkomunikasi begitu. Secara makna itu seperti itu. Nah, saya mungkin karena saya juga mengeksplor tentang seperti halnya di dalam keilmuan-keilmuan NLP itu, hipnoterapi itu sesuatu yang familiar buat saya, connect gitu. Connectedness itu keterhubungan dengan klien misalnya, seperti itu sesuatu yang familiar begitu. Bahwa membangun hubungan, building rapport begitu sesuatu yang familiar. Jadi ketika memaknai kembali, menelusuri kembali tentang sholat terhubung, itu sesuatu yang familiar buat saya, connect gitu ya. Tapi ketika mengingat lagi ke arah sini, ke apa yang Allah firmankan, connect, terhubung. Tapi Allah menyampaikan terhubung itu berat ya. Apa nih yang membuat berat? Apa sih yang membuat terhubung ini kok Allah sendiri menyampaikan berat, benar-benar berat sebenarnya gitu, untuk terhubung itu gitu. Nah, saya coba merenungi kembali, mencoba untuk memahami gitu, seperti apa sih ya, kok terhubung dengan Allah, kok Allah sendiri nyampein berat ya? Kecuali kalau kita khusyuk gitu. Nah, kalau diibaratkan kita, satu ini ya, ketika kita mencoba terhubung dengan zat yang maha besar, ya kalau kita ngelihat dari sisi ini ya gitu, bahwa kita bagian sangat kecil sekali ya, dari apa yang Allah ciptakan, ya iya sih ya, berat ya kalau mau terhubung dengan energi yang sangat besar sekali, kita connect dengan artinya, sumber dari segala energi gitu istilahnya gitu ya, itu sangat berat sekali gitu. Kemudian mencoba merefleksi kembali, oh mungkin juga bisa berat juga bagi orang-orang yang memang
ada sesuatu nih di dalam dirinya. Kalau kita merujuk kepada khusyuk begitu, kembali lagi akhirnya kuncinya berarti di khusyuk nih supaya nggak berat gitu. Ketika katakanlah kita nggak tahu nih yang dimaksud berat di sini itu apa sebenarnya. Kalau secara makna kan ada di ayat ini beratnya itu berat seperti ada sesuatu yang menindih dari atas gitu, benar-benar berat gitu. Yang sesuatu yang berat. Nah, sehingga kuncinya itu ada di sini nih di khusyuk nih. Supaya kebalikan dari berat menjadi ringan kan begitu. Menjadi ringan. Nah, ketika menelusuri makna khusyuk sendiri, ini sesuatu yang saya ketika tahu unik juga ya khusyuk ini gitu. Di satu sisi khusyuk adalah uh, sesuatu yang ini itu khusyuk itu tunduk dengan ada rasa takutnya juga begitu. Tunduk dengan ada rasa takut begitu. Khusyuk ini begitu secara makna. Tapi di sisi lain juga ada makna yang lain adalah ketenangan, tenang. Kan ini seperti halnya bertolak belakang begitu. Orang disuruh tunduk, ada rasa takut tapi tenang. Dalam satu kata itu ada kata yang seolah jadi paradok begitu antara ada yang tenang, tapi di sisi lain adalah maknanya juga adalah tunduk, kemudian ada rasa takutnya begitu. Nah kan unik begitu, bagaimana ketika seseorang katakanlah misalnya orang disudutkan pada satu kondisi gitu, ketika suruh tunduk gitu, suruh kayak misalnya orang dipalak gitu, suruh nyerah gitu, suruh ini gitu, ditekan gitu, ya kan nggak bisa tenang gitu kan, kalau secara inilah gitu ya, nggak bisa tenang ketika orang ditekan, ya susah untuk tenang, bawaannya gelisah kan berarti kan, gitu. Tapi uniknya di dalam hal ini justru khusyuk ini bisa menghadirkan ketenangan, gitu. Khusyuk ini tenang, punya makna tenang. Nah, sehingga kalau kita kuncinya ini khusyuk itu katakanlah kita ngambil ketunduk aja dulu, tunduk begitu. Oh, berarti sholat itu akan menjadi ringan kalau kita tunduk, gitu. Kalau kita tunduk. Nah, kenapa sih harus tunduk, gitu? Nah, saya coba memahami dari sisi fisiologisnya dulu aja, dari sisi fisik. Kalau kita belajar tentang NLP, kita itu mengenal yang namanya state, gitu, kondisi, begitu. State of mind itu dipengaruhi oleh soul, mind, sama body, pikiran, tubuh, dan jiwa, begitu. Tiga pintu itu. State kita, kondisi kita itu dipengaruhi oleh ketiga pintu tersebut. Saya mencoba untuk masuk ke ranah fisik dulu, begitu. Saya mencoba masuk ke ranah fisik, mencoba nih tunduk secara fisik aja, tunduk. Nah, saya mencoba untuk ketika sholat, coba tundukkan begitu, lebih menseringkan untuk benar-benar tunduk begitu. Jadi si tengkuknya itu sampai benar-benar nengkuk gitu. Walaupun pandangan tetap ke arah sujud, tapi ini nengkuk ke bawah. Kayak orang sedang mengheningkan cipta gitu, menundukkan kepala gitu. Nah, ternyata ketika saya menundukkan kepala saya mencoba untuk memahami, merasakan ketika tunduk itu seperti apa. Ini secara fisik dulu, belum secara filosofinya ya, dalam konteks tunduk kepada Allah begitu seperti itu ya. Tapi secara fisik dulu nih, mencoba untuk memahami kalau saya tunduk, menundukkan kepala saya itu kayak gimana gitu ketika sedang sholat gitu. Nanti kan ada ruku, ada sujud ya begitu. Tapi ketika berdiri, diri pun tunduk begitu. Oh, ketika saya menunduk, saya bisa merasakan, lebih merasakan, memperhatikan, bukan selain merasakan, saya lebih memperhatikan diafragma dada saya, nafas saya. Saya bisa juga memperhatikan, menyadari begitu ya, nafas yang bergerak, diafragma yang bergerak. Kemudian ketika saya mengucapkan doa surah begitu, juga seolah saya sedang menautkan juga, menghubungkan, kata kunci dari sholat adalah terhubung, connect ya, terkoneksi juga dengan hati saya. Nah, karena saya juga mengeksplor juga tentang bagaimana mengkoneksikan ke dalam diri ya,
saya mengeksplor juga tentang bagaimana ada yang namanya ucapan hati, begitu. Ada ucapan hati, ada ucapan lisan, gitu. Kalau biasanya dalam konteks afirmasi, saya sering menyampaikan, yuk ketika kita mengafirmasi diri kita, itu bukan hanya lisan saja, tapi dikoneksikan dengan ucapan hati juga, gitu. Ada beda antara ucapan hati dengan ucapan lisan. Karena kalau ucapan lisan itu senangnya terburu-buru. Ya kita bisa mengucap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bisa cepat. Tapi hati ketika kita diajak cepat itu nggak mau, susah, rasanya nggak nyaman gitu. Susah, coba aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 misalnya di dalam hati gitu. Agak agak sulit begitu untuk mengucapkan dengan cepat seperti itu. Nah, sehingga kalau kita mengkoneksikan hati kita, kemudian kita koneksikan hati kita kepada yang maha memegang hati, karena yang memegang hati hanya Allah, begitu. Jadi supaya lebih mudah terkoneksinya, itu lewat hati, begitu. Ada koneksi yang dekat dengan diri kita, begitu, yang ada di diri kita, dan itu memang digenggam oleh Allah, hati kita, begitu, terkoneksi. Maka ketika kita berdoa, ketika kita mengucapkan doa-doa di dalam sholat, begitu, kita seolah mengucapkan koneksikan ke dalam hati, kemudian di hati inilah yang akan terkoneksi langsung, begitu, dengan yang maha memegang hati. Nah, sehingga tadi ketika saya seperti ini secara fisiologis, saya merasakan saya seolah sedang terkoneksi dengan ucapan hati saya, menyelaraskan, mengkoneksikan dengan ucapan hati, dan saya membayangkan dari dalam hati ini yang energinya, jantung ini energinya, vibrasinya, begitu gelombangnya ternyata lebih besar daripada otak kita, begitu, gelombang otak kita. Nah, sehingga memang vibrasinya lebih kuat. Kalau kita bicara vibrasi itu dari dalam hati itu lebih kuat, begitu. Nah, kembali lagi tentang tunduk tadi. Tunduk secara fisik, saya memahami, merasakannya seperti itu. Kemudian secara filosofis katakanlah tunduk. Saya berarti perlu menundukkan diri saya. Bukan hanya secara fisik sampai ke tataran sel, kita membayangkannya, bahkan ya melepaskan semua kemelekatan. Kalau kita tidak melepaskan semua kemelekatan itu, maka berat untuk terkoneksi dengan Allah, begitu. Karena berarti kita belum benar-benar sebagai seorang muslim yang berserah, begitu. Benar-benar melepaskan. Nah, kemudian berarti harus melepaskan semuanya, tunduk, melepaskan semuanya. Maka ketika kita seperti itu, maka mode yang awalnya kita lebih cenderung ke simpatis, nanti kita akan berpindah ke parasimpatis. Oke, sambil jeda terlebih dahulu dan sambil mungkin ada pertanyaan, nanti sharing-sharing. Ini karena saya udah lama nggak webinar, jadi saya belum berlangganan lagi dengan Zoom-nya. Jadi ini masih Zoom gratisan. Jadi saya stop dulu, nanti gabung lagi dengan link yang sama ya. Mohon maaf ya. Sambil jeda, sambil mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan. Oke, saya stop dulu. Nanti silakan gabung lagi dengan link yang sama.